sebenarnya aku sudah mempunyai keturunan dari Ari. Anak kan, Mas? Iya, dia, Jeng. Anak itu dikenal sebagai Bayu Bajang yang selama ini menteror Manguntuh. Kalau memang benar dia adalah keturunanku, dia pasti bisa mencabut keris Kentala Cakra dari tempatnya. Jurus tangan dasar! Ya! Krisna! Aku harus membawa Krisna pergi! Kakang Dwi Pangga! Istriku, Kakang, istriku. Kamu masih hidup, putraku. Dipangga, Bopo senang melihat kamu, Ger. Bopo senang. Ternyata kamu masih hidup, Ger. Krishna. Biaka tidak bisa menghadapi benda mati. Dia hanya bisa menghisap tenaga langsung dari manusia. Jadi kita harus bekerjasama untuk melumpuhkannya. Aku tahu caranya. Jurang itu sangat dalam dan curam. Dalam keadaan dia terkena anak panah, tidak mungkin Biakta akan selamat. Bagaimanapun, Biakta adalah putraku. Darah dagingku sendiri. Kematiannya membuat aku sedih. Meskipun di sisi lain, aku senang. Karena salah satu penjahat yang telah meresahkan kita semua telah mati. Seperti yang kalian lihat saat ini, Putra Kurespati sudah kembali dan bersama kita. Dan Biakta berhasil kita singkirkan untuk selama-lamanya. Mulai hari ini aku umumkan untuk mengangkat kembali Putra Kurespati menggantikan posisiku di Kadipaten Kurawan ini. Siapapun yang berani menentangnya, itu sama saja menentang Kurawan. Hidup Kurespati! Hidup Kurawan! Hidup Kurespati! Hidup Kurawan! Hidup Kurespati! Hidup Kurawan! Hidup Kurespati! Hidup Kurawan! Rasanya Romo tidak perlu merayakan kemenangan ini dengan begitu meriah. Karena aku merasa tidak enak hati, Romo. Romo melakukan ini bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk rakyat kita. Mereka berhak tahu dan merasakan kegembiraan karena terbebas dari ancaman Biakta. Aku juga ingin melihat mereka senang, Romo. Meskipun begitu, aku selalu berdoa agar Biakta tenang di alam baka. Karena bagaimanapun juga, Biakta adalah saudara kembarku. Dayang, mari kita rayakan Respati.
gamelan itu. Sepertinya ada yang tengah merayakan sesuatu. Kita harus ke sana melihatnya, Biung. Apa? Kita melihat perayaan? Tidak. Untuk apa Biung melihat acara seperti itu? Biung tidak mau. Kurang kerjaan. Aduh! Berhenti! Kamu nyapa apaan sih? Kenapa sih? Kamu itu suka sekali menendang perut Biung. Hah? Kamu tidak tahu kalau sakit? Hah? Makanya Biung jangan menolak permintaan aku. Perasaanku tidak enak. Kita harus ke sana untuk memastikannya. Ayo Biung, ayo kita ke sana. Ayo. Tidak, Biung tidak mau. Tidak, Biung tidak mau. Biung tidak mau. Ampun. Iya. Aduh. Dasar bayi semprot. Bisanya mengejai Biung saja. Awas ya, nanti Biung kasih pelajaran kamu. Jangan ribut, Biung. Ada orang datang. Kita sembunyi. Kita harus buru-buru ke alun-alun. Aku dengar di sana ada perayaan yang sangat meriah dan semua warga berkumpul untuk melihatnya. Tentu saja meriah. Perayaan ini diselenggarakan untuk menyambut kedatangan Kanjeng Bupati di Kurawan. Dan kematian Byakta yang sama ini telah berbuat kejahatan. Benar-benar hukum karma. Banyak sekali jalannya. Kurang ajar. Siapa yang berani membunuh Byakta? Sudah bosan hidup dia. Aku tidak terima, Biung. Aku tidak terima. Kalau bapakku mati, berarti aku tidak akan diakui sebagai anaknya. Biung harus segera mencari orang yang sudah membunuh bapakku. Biung harus membalasnya. Harus. Sakit. Berhenti menendang Biung. Biung juga ingin membalas dendam. Tapi kalau bopomu saja bisa mati, berarti orang itu sangat hebat. Ngerti kamu? Aku tidak peduli. Kalau Biung tidak mau membalaskan dendam Bopo, aku akan terus pukuli perut Biung. Aduh, bayi sepuluh. Berhenti. Aduh. Iya. Baik. Biung akan menuruti semua perintahmu. Diam. Krishna, kamu sudah sadar, Nak? Eyang. Krishna, Gusti Jagateo Batara, terima kasih telah menyembuhkan anak hamba. apanya yang sakit sayang? Aku sekarang sudah sembuh. Biung, aku seperti mendengar suara Bopo. Apa Bopo sudah kembali? Iya, Nak. Bopomu sudah kembali. Tapi sekarang dia harus menyelesaikan tugas penting. Dia harus menyelamatkan Kadipaten Kurawan. Krishna sekarat. Eyang, kenapa Eyang tidak membantu Bopo? Krishna, Eyang di sini untuk menemani kamu. Eyang sangat mengkhawatirkan kondisi kamu sayang. Tapi aku sudah sembuh. Eyang tidak perlu khawatir. Eyang pulanglah. Dan Eyang sekarang bantu Bopo. Iya Krishna, besok pagi Eyang akan pulang dan membantu Bopo kamu. Yang penting sekarang kamu cepat sembuh ya, karena Bopo tidak ingin melihat kamu seperti kemarin lagi. Iya, Eyang. Bopo, ada berita baru. Krishna sekarat. Ayo Bopo, kita bahas dendam kita. Bangun Bopo. Bopo. Apa harus dipukul dengan kayu ya? Hah? Bopo. Bopo. Aku nggak berubah. Bopo. Bopo. Ah, Bopo mati. Bopo jangan tinggalin aku. Ya, Bopo nggak ada napasnya. Bopo jangan tinggalin aku. Ya sudah, aku akan mengambil kayu bakar untuk pembakaran Bopo. Bopo pakai segala mati lagi. Nanti yang ribut sama Biung siapa?
sudah mati. Aku mau membakar mayatnya. Paman Bajil mati. Kansa, kami boleh membantu kamu mencari kayu bakar untuk pembakaran Paman Bajil. Boleh. Ayo. Bopo, maafin aku ya. Aku sudah membuat kesalahan. Mudah-mudahan Bopo diterima Sang Yang Widi di surga. Api! Panas! Semuanya bangun! Dasar anak dompet! Anak dompet! Setan Bobo! Setan Bobo! Setan Bobo jangan makan aku! Nanti setan Bobo masuk neraka loh! Dasar anak dompet! Setan! Memang Bopo ini sudah mati apa? Lihat! Bopo nginjek tanah! Jadi Bobo masih hidup. Kalau kamu tidak percaya, cubit hidung Bopo, cubit! Sakit! Emangnya Bobo tadi ngapain sih? Dasar anak gumbret, Bopo itu sedang bertapa. Jadi Bopo tidak merasakan apa-apa, tahu nggak? Keren Kansa, Bobo sudah mati. Badan Bopo rasa pegal, kayak seperti dipukul-pukul. Habis Bobo dari aku pukul-pukul nggak bangun. Dasar anak gumbret, pantesan punggung Bopo pada pegal-pegal. Hah? Sebenarnya Bobo bertapa ingin mendapatkan ilmu apa sih? Bopo mendapatkan ilmu baru. Bopo bisa mengubah manusia menjadi batu cincin. Kalau kita memakai batu cincin itu, jadi kekuatannya kita bertambah. Bobo aku punya ide. Coba Krishna kita rubah dari batu cincin. Dia kan lagi sekarat, jadi dia tidak bisa menyerang kita. Bopo setuju. Ayo. Ayo. Senang bisa melihatmu kembali, Dwi Pangga. Aku sudah mendapatkan kabar kalau kamu kembali dengan selamat. Aku kemari sekarang hanya ingin bertemu dengan Ratih, Paman. Ada apa? Di mana dia sekarang? Aku sendiri tidak tahu di mana keberadaan Narati. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Apa maksud Paman? Sudah berbulan-bulan Narati meninggalkan istana Manguntur. Karena konon ada kutukan yang menyertai kehidupannya. Kutukan, Paman. Apapun yang terjadi pada putriku, kamu akan tetap menikah dengannya, kan? Dwi Pangga. Maafkan aku. Aku tidak bisa melakukan semua ini. Meskipun pernikahanku sudah ditetapkan dan nantinya dia akan terbunuh, aku tetap tidak bisa melakukannya. Aku tidak sanggup untuk merebut kebahagiaan hati. Apa itu artinya kamu ingin menentang perintahku? Berani kamu ingkar Dwi Pangga. Jangan pernah berpikir kamu bisa bertindak seenaknya. Ampun beribu ampun Kanjeng. Bukan hamba ingin menentang titah dari Kanjeng. Tapi hamba hanya ingin Kanjeng memikirkan semua ini sekali lagi. Apa Kanjeng ingin mengukur sejarah Manguntur? Atau mengorbankan kebahagiaan cucu Kanjeng sendiri? Krishna, yang pergi dulu ya. Yang janji, kalau masalah semua sudah selesai, yang akan tinggal bersama kalian. Iya, Yang. Bobo turun. Bopo mau lihat. Biung mau ke depan sebentar ya, Nak. Ingin mengantarkan Eyang. Iya, Biung. Bobo, saya punya berhasil. Iya, Kansa. Iya, saya berhasil. Berhati-hatilah, Bobo. Sampaikan salamku untuk Kakang dipanggil. Iya.
Elsa, apa yang Bobo dapatkan? Ah, Krishna sudah jadi batu cincin. Jaga diri kamu dan Krishna baik-baik. Mau apa tong bajil dengan Kansa di sini? Sepertinya mereka sedang senang. Krishna, Krishna. Grandong, apa kamu melihat kemana Krishna pergi? Krishna, dari tadi aku tidak melihat Krishna keluar. Krishna kan belum bisa bangun. Lalu kemana dia pergi? Dia tidak ada di kamarnya. Oh Gusti Jagat Dewa Batara, di mana anakku? Tadi aku melihat Kansa dan Tong Bajil di sini, Bi. Mereka terlihat senang sekali. Jangan-jangan mereka melakukan sesuatu pada Krishna. Tapi sih, aku tidak melihat Krishna bersama mereka. Kalau begitu, Bibi ingin ke rumah Laras dulu, Grandong. Siapa tahu Krishna ada di sana. Sekarang semua masalah sudah selesai. Aku sangat senang sekali. Tapi, ada satu hal yang mengganjal di hatiku, Kamandanu. Apa itu kan? Aku memang sudah pernah menikah. Tapi aku tidak pernah merasakan indahnya madu pernikahan. Menikahlah denganku, Kamandanu. Biar aku bisa merasakan indahnya. Maafkan hamba Kanjeng Putri. Hamba sudah memutuskan untuk menghabiskan sisa umur hamba untuk mengabdi pada Manguntur dan Kurawan. Kamandanu, apalagi yang harus aku lakukan untuk mendapatkan cintamu, Kamandanu? Bersujud pun aku mau jika itu yang kamu inginkan. Nyawaku pun akan aku berikan, Kamandanu. Hormat hamba Kanjeng Putri. Maaf aku masuk rumahmu tanpa izin, Pak. Tidak apa-apa Kanjeng. Apa yang membuat Kanjeng Putri menangis? Aku menangis karena putramu. Putra hamba. Maksud Kanjeng Putri Arya Kamandanu. Iya, Pak. Dia sudah sering membuatku menangis. Aku sudah menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan cintanya. Tapi dia selalu saja dingin padaku. Paman, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan cintanya? Apa aku ini terlalu buruk? Bukan begitu Kanjeng Putri. Mungkin Kanjeng Putri tidak bisa menyentuh hati dari Kamandanu. Hidupku tidak berarti apa-apa lagi tanpa Arya Kamandanu. Untuk membuktikan cintaku padanya, besok aku akan membakar diriku hidup-hidup. Kanjeng Putri. Dan kalau dia benar-benar mencintaiku, besok dia akan menyelamatkanku. Tapi kalau tidak, biarkan aku. Kanjeng Putri jangan nekat. Apa hanya karena cinta, Kanjeng Putri akan menyia-nyiakan hidup Kanjeng. Kadipaten Banyu Biru masih sangat membutuhkan Kanjeng. Hidup tanpa cinta, itu semua sia-sia. Kanjeng Putri, Kamandanu, Kamandanu, ini gawat ya. Kamu harus segera mencegah Kanjeng Putri. Dia ingin membakar dirinya hidup-hidup ya. Kamandanu, kamu mendengar Bopo kan? Iya Bopo, aku dengar.
Apapun yang ingin dilakukan Kanjeng Putri, siapapun tidak bisa mencegahnya. Kamu jangan keterlaluan, Ger. Ini menyangkut nyawa seseorang. Nyawa Kanjeng Putri. Bopo mengenal baik Kanjeng Putri, kan? Apapun yang sudah diucapkannya, itu keputusannya. Bopo tidak bisa menghentikannya. Siapapun itu, tidak bisa. Kamandanu! Kamandanu! Ada apa dengan Kamandanu? Kenapa dia jadi seperti itu? Bagaimana keadaan Rati saat ini? Mudah-mudahan dia baik-baik saja. Gusti Dewa Batara, kenapa anakku seperti ini? Siapa sebenarnya orang bercadar itu? Melihat dari gerakannya, aku jadi ingat gadis cantik itu. Benar, Kakak. Gadis itu memang cantik. Tapi kecantikannya itu mematikan. Dekat-dekat dengan dia, nyawa kita bisa melayang. Siapa yang sedang kalian bicarakan? Kami sedang bicarakan gadis yang menyerang kami di desa itu, Tuan. Tapi sayang, dia sudah terusir dari desa. Gadis yang menyerang kalian. Kalian tahu di mana dia sekarang? Aku pernah melihatnya di tepi hutan ini, Tuan. Antarkan aku ke sana. Baik-baik, Tuan. Di mana kalian bertemu gadis ini? Saya yakin kemarin kita ketemu di sini, Tuan. Tapi mana orangnya? Itu dia, Tuan. Tuan, itu dia, Tuan. Di mana dia? Kalian mencari Benar kata kamu. Gadis ini benar-benar cantik. Sangat. Aku sangat menginginkan. Cepat. Baik. Baik. Hebat, hebat. Benar-benar hebat. Jarang gadis secantik kamu memiliki bela diri sehebat itu. Kamu kenapa, Gandari? Mukamu kelihatan cemas. Tadi aku sempat bertemu dengan Naga Sukma. Bahkan aku sempat melawannya. Apa? Gandari, kejadian seperti ini jangan sampai terulang lagi. Jangan pernah melawan Naga Sukma saat kamu berpakaian seperti ini. Aku takut penyamaranmu nanti akan terbongkar. Maafkan aku, Renggala. Aku terpaksa melakukan ini untuk menyelamatkan diriku. Siapa sebenarnya Naga Sukma? Kenapa dia bisa mirip sekali dengan Pangeran Benta? Apa dia ada hubungan dengan Pangeran Benta? Aku harus mencari tahu kebenarannya. Ada apa lagi datang kemari? Kang Mas? Ada apa denganmu, Kang Mas? Baju bacang itu telah menyerangku di Aceh. Aku minta tolong.
Hentikan anak itu. Aku takut kalau dia datang kembali dan menyerang Manguntur. Bagaimana mungkin aku menghadapi anak itu? Aku saja sedang bersembunyi dengannya. Jajeng, apa yang sedang dia pikirkan? Itu tidak mungkin, Kang Mas. Kali ini aku tidak bisa membantu Kang Mas. Karena aku tidak bisa melawan sesuatu yang benar. Kang Mas, bayi itu adalah anak Kang Mas. Kenapa Kang Mas tidak mengakuinya saja? Di sini aku juga akan mengakuinya, Kang Mas. Itu tidak mungkin, Diajeng. Anak itu telah mengacau Manguntur. Lagi pula, dia anak buto ijo. Rakyat bisa-bisa berurusan kepada aku. Tapi Kang Mas, itu satu-satunya cara untuk menenangkan dia. Lagi pula dia itu kan anak Kang Mas. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Aku mempunyai saran bagus, Kang Mas. Bagaimana kalau bayi bajang itu kita masukkan dalam tubuh seseorang? Dengan begitu dia bisa diterima oleh masyarakat Manguntur. Lalu bagaimana dengan Tata Manguntur? Aku sudah mewariskan pada Rati. Kang Mas harus pikirkan ini sekali lagi. Salah besar Kang Mas memberikan kekuasaan kepada Narirati. Narirati itu tidak mempunyai jiwa pemimpin, Kang Mas. Ingat Kang Mas, suatu hari nanti Narirati akan berhadapan dengan bayi bajang. Itu sangat berbahaya untuk dia. Kang Mas, bayi bajang itu anak Arimbi. Kita tidak tahu sebesar apa kekuatan dia. Aku ingin membalas pembunuh Bopo. Kita harus cari dia, Biung. Cari dia sampai dapat. Iya, Biung tahu. Satu-satunya pembunuh Bopomu adalah Kamandanu. Kalau begitu cepat cari dia, Biung. Cari, ayo cari. Mencari Kamandanu. Tapi Aku tidak mau dengan alasan Biung. Kita harus cari orang itu. Cepat cari, Biung. baik. Kita akan mencari dia. Biung, apa itu orang yang sudah membunuh Bopo? Iya sayang. Dia adalah orang yang telah membunuh Bopo. Karena kekuatan orang itu bisa menandingi kekuatan Bopomu. Kalau begitu, ayo serang dia, Biung. Bunuh dia, bunuh Bopo, Biung. Ayo. Biung tidak sanggup melawan orang itu. Biung, serang dia. Atau aku tendang-tendang perut Biung. Cepat, Biung, serang dia. Aduh. Iya. Biung akan menyerang dia. Tapi berhenti menendang perut Biung. Kenapa kamu menyerangku? Karena aku ingin membalas kematian Byakta. Biung, serang dia. Atau aku tendang-tendang perut Biung. Cepat, Biung, serang dia. Ampun. Sakit. Baik. Biung akan menyerang lagi. Bicara dengan siapa dia? Kenapa dia berteriak-teriak sendiri?
Untung saja aku bisa menghindar dari Kamandano. Kalau tidak, aku bisa mati seperti Biakta. Kenapa Biung kabur? Harusnya Biung bunuh dia. Cepat kembali, Biung. Kembali. Tidak, tidak. Aku tidak mau kembali ke sana. Aku tidak mau mati sia-sia. Tapi aku ingin Biung bunuh orang itu. Sudahlah, lupakan keinginanmu. Biung tidak sanggup menghadapi dia. Sakit. Berhenti menentangku. Tidak akan. Sebelum Biung bunuh orang itu. Dasar bayi tidak tahu diri kamu. Bisa aja menyiksaku saja. Aku sudah tidak kuat. Biung, kita ini ada di mana? Buat apa Biung ke tempat ini? Diam kamu. Aduh. Hentikan. Hentikan. Aduh. Hentikan. Kamu kenapa? Kamu dukun beranak ya? Cepat gugurkan kandunganku. Ayo masuk. Biung jahat, keterlaluan. Biung ingin menggugurkan aku. Aku akan terus menang urut Biung. Itu suara anak di dalam perutmu. Iya, maka dari itu aku ingin menggugurkannya. Aku sudah tidak kuat. Kalau begitu, cepatlah masuk. Aku tidak ingin digugurkan. Pergi dari sini, Biung. Pergi. Aku tidak mau digugurkan. Aku mau hidup. Biung jahat. Aduh. Ada apa? Bayi ini benar-benar bayi aneh. Aku tidak sanggup mengeluarkannya. Cepat pergi dan cari dukun beranak yang lain. Itu akibatnya kalau ingin mengeluarkan aku. Aku sekarang sudah mempunyai cincin batu Krishna. Bobo, aku boleh tidak minjem cincin itu. Aku ingin memakainya. Tidak. Nanti kamu bikin hilang cincin ini. Bobo, aku janji tidak menghilangkannya. Aku pinjam ya. Baiklah. Tapi janji ya, jangan bikin hilang. Ya. Wah, bagus sekali. Siapa itu? Itu batu cincin Krishna. Aku sudah membuat Krishna menjadi batu cincin. Cincin itu memiliki kekuatan Krishna. Biung, aku mau cincin itu. Ambilkan buatku. Enak saja. Ini kan cincin milik aku dan Bobo. Ya Bobo ya. Cincin itu hanya bisa dipakai oleh aku dan Kansa. Siapa juga yang mau cincin itu? Dengar ya. Meskipun cincin itu cincin Krishna, tapi bentuknya sangat jelek. Aku tidak mau kalau jari-jari manis ini jadi rusak gara-gara cincin itu. Aduh! Apa-apaan sih kamu? Aku mau cincin itu. Aku mau cincin itu. Mau. Ya, ini punyaku. Mau. Kansa, Biung pinjam sebentar cincinnya ya. Tidak, ini punyaku. Ayo dong Kansa, perut Biung sakit ditendang terus. Pinjam sebentar ya sayang ya. Biung janji nanti Biung kembalikan. Ayo dong sayang. Sudah, jangan lama-lama ya minumnya. Nih. Asik. Aku punya cincin sakti. Biung!
Kanjeng Putri. Kanjeng Putri, hamba mohon Kanjeng Putri jangan nekat. Kanjeng Putri masih muda dan jangan sia-siakan hidup Kanjeng Putri. Rakyat Banyu Biru masih membutuhkan Kanjeng Putri. Hamba mohon Kanjeng, hamba mohon. Tidak ada gunanya hidup tanpa Kamandanu. Semua kekuasaanku itu tidak ada arti. Aku ingin menikah dengan kamu. Itu yang aku inginkan. Kanjeng Putri, hamba mohon. Aku tidak mungkin membiarkan anakku seperti itu. Tapi siapa orang yang tepat yang bisa dimasukinya supaya dia bisa berwujud manusia? Kamandanu. Ya, Kamandanu. Dia orang yang tepat yang bisa dimasukinya. Aku harus mencarinya. Hormat hamba Kanjeng. Reksa. Ada masalah besar. Kanjeng Putri ingin membakar dirinya. Apa? Cepat, antar aku ke sana. Iya, Kanjeng. Lasmi, apa yang kamu lakukan? Jangan gila kamu. Cepat, pergi dari situ. Tidak ada gunanya aku hidup, Paman. Jadi biarkan aku mati. Lasmi, jangan! Kenapa bukan Kamandanu yang mengamarkan aku? Tenang, Lepaskan aku! Kanjeng Lepas! Putri. Lepaskan aku! Lasmi, tenang. Terus, ayo bangun. Lasmi, bangun. Ayo. Duduk, Lasmi. Duduk. Sudahlah. Jangan kamu nangis terus. Sudahlah. Aku tidak bisa hidup tanpa Kamandanu, Pak. Tidak bisa. Jangan, Lasmi. Jangan. Lepaskan aku, Jangan, Paman. Lasmi. Lepaskan! Dengar, Lasmi. Kalau kamu terus begini, kamu tidak akan bisa mendapatkan Kamandanu. Apa yang dikatakan Kanjeng Tumenggung itu benar. Mohon Kanjeng Putri tidak berbuat nekat. Ini tidak akan merubah pikiran Kamandanu. Malah Kamandanu akan membenci Kanjeng Putri. Jangan khawatir, Lasmi. Paman berjanji. Paman akan membantumu untuk membicarakannya dengan Kamandanu. Sepertinya cinta Lasmi pada Kamandanu benar-benar tulus. Dia bahkan rela mati hanya untuk mendapatkan cinta Kamandanu. Kasihan dia. Kalau aku jadikan Kamandanu sebagai wadah anakku, lalu Lasmi menikah dengan Kamandanu, itu sama saja artinya anakku menikahi bibinya sendiri. Tidak. Itu tidak boleh terjadi. Aku harus cari orang lain untuk menggantikan Kamandanu. Tapi siapa? Siapa orang yang pantas menjadi wadah anakku? Ampun beribu ampun, Kanjeng. Hamba mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perbuatan putra hamba Kamandanu. Hamba sebagai orang tua tidak bisa menasihati putra hamba untuk menerima cinta dari Kanjeng Putri. Hamba mohon Kanjeng mau memaafkan putra hamba. Cinta memang susah ditebak. Kamu tidak perlu merasa bersalah tentang hal ini. Biar aku sendiri yang bicara pada Kamandanu dan Lasmi tentang masalah ini. Kamu jangan cemas. Bagaimana latihan? Apa semuanya berjalan dengan lancar? Seperti yang kamu lihat, latihanku berjalan dengan lancar. Hanya saja, ada satu hal yang mengganjal pikiranku.
Apa itu? tentang Naga Sukma. Dan kenapa dia memilih untuk menjadi perampok. Aku sangat penasaran dengan semua itu, Renggala. Sebenarnya Naga Sukma itu bukan nama asli. Itu hanya julukan. Supaya orang menjadi takut ketika mendengar. Aku sendiri tidak tahu nama asli. Yang aku tahu, dia itu anak angkat dari seseorang yang tinggal di perkampungan kecil dan jauh dari tempat ini. Dan yang ku dengar, sebenarnya dia punya saudara kembar. Adik kembar Pangeran Bentang adalah Naga Sukma. Tuan! Tuan Naga Sukma! Tuan! Tuan Naga Sukma! Tuan! Tuan Naga Sukma! Tuan! Tuan Naga Sukma! Siapapun yang memanggil pemimpin kami juga tanpa rasa hormat, maka dia pantas untuk mati! Tuan, ampun, lepaskan aku. Aku datang kemari hanya untuk menyampaikan wasiat penting dari saudara kembar Tuan Naga Sukma. Seret berdua itu ke hadapanku. Febri, lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan. Jalan. Tuan benar-benar mirip dengan junjungan kami. Tuan berdua itu seperti pinang di belah dua. Siapa kamu? Apa tujuanmu datang ke sini? Tidak baik tentang saudara kembarku. Aku serawat Tuan. Aku seorang penggawa Banyu Biru. Aku juga orang kepercayaan Raden Bentar. Aku datang di sini untuk menyampaikan pesan terakhir Raden Bentar untuk membalas dendam kepada orang yang telah membunuhnya. Jadi saudara kembarku, seorang pangeran Banyu Biru. Ini kesempatan baik untukku. Mengubah takdirku. Aku bisa dengan mudah mendapatkan tahta dan kekuasaan untuk menjadi pangeran di Banyu Biru. Dengar perintahku baik-baik dan beritahu kepada yang lainnya. Besok pagi kita akan menyerang Banyu Biru untuk mengokohkan sebagai pangeran Banyu Biru. Persiapkan diri kalian dan persenjatai dengan senjata yang terbaik. Aku tidak mau rencana ini gagal. Kalau rencana ini gagal, nyawa kalian sebagai taruhan. Kalian siap? Siap semua. Hidup Naga Sukma! 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 Apa lagi kamu? Maaf, jika kedatangan hamba mengganggu Kanjeng Putri. Hamba datang ke sini untuk memperingatkan Kanjeng Putri agar selalu waspada dan berhati-hati. Dalam rangka apa kamu memperhatikan aku? Sudahlah, Kamandanu. Kamu tidak usah berpura-pura baik padaku. Hamba bersungguh-sungguh Kanjeng Putri. Ternyata benar. Pangeran Bentar memiliki saudara kembar. Hamba sungguh khawatir jika dia datang ke Banyu Biru dan sengaja membuat keonaran untuk berbalas. Dari mana kamu tahu semua ini? Sebaiknya Kanjeng Putri memperketat penjagaan. Dia bisa saja datang sewaktu-waktu. Kamu tidak kenal siapa aku. Aku tidak akan pernah takut untuk menghadapi apapun dan siapapun.
Hancurkan seluruh desa ini. Jangan sampai ada yang tersisa. Cepat! Tolong kami, Kanjeng. Tolong lindungilah kami. Tiba-tiba saja desa kami diserang oleh segerombolan orang jahat. Mereka membunuh warga dan meluantakan desa kami. Siapa mereka? Kami tidak tahu, Kanjeng. Tapi mereka wajahnya begitu mirip dengan Pangeran Bentar. Ternyata ucapan Arya Kamandanu semuanya benar. Saudara kembar Pangeran Bentar datang untuk menuntut balas. Kalian urus mereka dan beri mereka makan, serta panggil tabib untuk mengobati yang luka-luka. Baik, Kanjeng. Ternyata kekhawatiranmu benar, Kamandanu. Saudara kembar dari Pangeran Bentar sudah mulai menyerang wilayah. Lalu aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Hamba yang akan bertindak, Kanjeng. Kalau begitu aku ikut. Tidak, Kanjeng. Sebaiknya Kanjeng tetap di sini. Tapi kamu tidak mungkin menghadapinya seorang diri, Kamandanu. Tidak usah khawatir, Kanjeng Putri. Hamba memiliki pasukan. Pasukan. Benar. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu menghancurkan naga sukma. Hamba mohon pamit. Aku tidak tahu apa keputusan kita ini betul atau salah. Aku juga tidak yakin apakah mengorbankan seseorang ini demi Bajang. Itu bukan pengorbanan, Kang Mas. Bajang itu sebagai calon raja, calon pewaris tahta. Berapa banyak prajurit mengorbankan diri mereka untukmu, Kang Mas? Apakah kamu akan menyia-nyiakan pengorbanan mereka? Semula aku memilih Kamandanu. Dia orang hebat. Tapi rasanya tidak mungkin aku mengorbankan dia. Apalagi Lasmi menyukainya. Aku juga sangat menyukainya. Aku tidak akan pernah rela jika kamu mengorbankannya demi Bajang. Kang Mas, kita saat ini juga masih membutuhkan Kamandanu sebagai kepala prajurit untuk Manguntuh. Bagaimana kalau kakaknya saja? Dewi Pangga. Kenapa dia diajak? Karena dengan Arya Dipangga menjadi raja, maka Kamandanu pasti akan setia pada Manguntuh. Orang itu pasti mencari Mandala.
Aku harus segera beritahu Gandari. Di mana aku bisa bertemu denganmu? Pasti tempat tinggalnya tidak jauh dari desa ini. Mandala! Renggala, kenapa kamu begitu tergesa-gesa? Aku melihat seseorang di perbatasan desa. Sepertinya dia mau menemuimu. Siapa? Dia orang yang membantumu menghadapi anak buah Naga Sukma. Itu pasti Kamandanu. Mandala, sebaiknya kau cepat temui dia. Baik. Apa yang sedang Tuan tunggu? Syukurlah, kamu sudah datang. Ada hal yang ingin aku sampaikan. Aku mendapatkan surat yang mengatakan Naga Sukma adalah saudara kembar dari Pangeran Bentar. Siapa Pangeran Bentar? Bentar adalah orang yang pernah aku bunuh. Itu sangat mengerikan. Lalu apa yang bisa aku bantu? Aku membutuhkan pasukan untuk melawan pasukan Naga Sukma. Baiklah, aku akan membantu Tuan. Pertama-tama, yang harus kita lakukan adalah beri yang menghancurkan gua-gua pemuda sebagai sarang mereka. Dengan begitu, kita akan dengan mudah mengalahkan mereka. Baiklah. Krishna kemana ya? Iya, banyak Krishna lagi sakit lagi. Paman, paman. Ada apa, Dek? Paman melihat Krishna tidak? Dari tadi Krishna menghilang. Oh, dari tadi Paman tidak melihat Krishna tuh. Terima kasih ya, Paman. Kalian tunggu di sini ya. Berapa gerbang? Hai sapi-sapi. Temanku, apa kalian lihat Krishna? Aku tidak melihat. Aku juga. Nanti kalau kami melihat, kami akan beritahu. Sapi-sapi itu juga tidak melihat Krishna. Aku mau dengar suara suling. Cepat Biung, mainkan untukku. Bayi semprot. Biung mana punya suling? Lagi pula, Biung tidak bisa main suling. Aku tidak mau tahu. Pokoknya aku mau dengar suling. Iya, iya, iya. Berhenti menendang. Aku pernah melihat baju mempunyai suling. Tapi ditaruh di mana ya? Cepat Biung, mainkan untukku. Hah? Ini dia sulingnya. Cepat tiupkan suling itu untukku. Iya, iya. Jelek, mainkan untukku. Kalau tidak, aku tendang-tendang Biung. Aduh. Berhenti. Biung kan sudah bilang kalau Biung tidak bisa main suling. Diam, diam. Bapak, aku mau cincin itu dari Biung. Bapak, aku tidak mau tahu. Cepat ambil cincin itu dari Biung. Aduh Kansa, kamu kan tahu bagaimana biungmu. Bopo tidak berani, Bopo takut. Kalau Bopo tidak mau ambil, aku akan dilaporkan ke Bu Jandi nih. Kalau aku sudah menjadi batu. Iya. Bopo akan ambilin. Tapi kita tunggu malam ya, biar biungmu tidur dulu, ya. Ya.
masih diam? Sungguh aku tidak tahu di mana dia. Cambuk dia lagi. Katakan di mana Naga Sukma berada. Atau akan aku kupas kulitmu hidup-hidup. Aku hanya tahu dia pergi membawa wanita malam hari dan tanpa pasukan. Hukum gantung dia. Ampun Kanjeng, aku cuma ikut-ikutan. Ini baru pertama kali. Orang sepertimu ini tidak pantas untuk hidup. Biomu sudah pingsan. Cepat kamu ambil cincinnya. Kemo, aku takut, tunggu saja. Iya, sana kumpet. Kamu diam sini. Ya. Kumpet, kata kamu mau diam di sini. Kenapa ikutin Bopo? Jaga. Ada masalah apa Kanjeng datang ke rumah hamba? Aku mau bicara masalah Dwi Pangga. Dwi Pangga? Apa yang sudah diperbuat putra hamba, Kanjeng? Aku ingin menjadikan Dwi Pangga sebagai anakku dan mengangkatnya sebagai temenggung di Mangunkuran. Ampun Kanjeng, apa hamba tidak salah dengar? Alasannya apa? Kenapa Kanjeng tiba-tiba memutuskan hal ini? Aku tidak punya pewaris. Sebenarnya aku ingin mengangkat komandanmu sebagai temenggung. Tapi aku tidak mau membebaninya dengan masalah ini. Karena aku tahu dia adalah pendekar sejati. Tapi Kanjeng, apakah Dwi Pangga sanggup menjadi seorang temenggung? Apa Kanjeng sudah memikirkan masalah ini masa-masa? Ini bukan masalah kecil, Kanjeng. Ya, aku sudah memikirkan masa-masa. Aku tahu Dwi Pangga adalah kakak komandanmu. Dan aku yakin dia akan lebih setia kepada Pangtur kalau Dwi Pangga sebagai temenggungnya. Hamba tidak bisa memutuskan hal ini sendiri, Kanjeng. Hamba harus membicarakannya dengan Dwi Pangga. Tentu. Aku beri kalian kesempatan untuk memikirkannya. Bajang! Bajang! Bajang munculnya Bajang, ini Biung! Bajang di mana kamu? Bajang! Bajang, ternyata kamu di sini, nak. Biung mempunyai kabar baik untuk kamu. Biung akan menjadikan kamu pangeran Mangunkuran. Cuman, kamu tidak boleh berwujud seperti ini. Kamu harus memasuki tubuh manusia. Tidak, Bopo. Aku tidak bisa melakukan semua ini. Bopo tidak akan memaksa kamu melakukan hal yang tidak kamu sukai, Ger. Tapi, coba kamu pikirkan ini masa-masa. Iya, Kang Mas. Aku yakin Kang Mas akan jadi temenggung yang hebat. Saat ini Kanjeng Kepowinara membutuhkan seorang penerus. Beliau sudah terlalu tua untuk menduduki jabatannya. Lagi pula, cepat atau lambat, Rati akan kembali dan Kang Mas akan menikahi. Jadi, mau tidak mau, Kang Mas harus tetap menjadi temenggung di Mangunkuran. Baik. Aku akan turuti permintaan kalian.
Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Kang Mas? Kamu menikah dengan Ratih, Dimas. Aku akan turuti permintaan kalian. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya, Kang Mas? Kamu menikah dengan Ratih, Dimas. Tempat ini rasanya jadi sepi tanpa Nari Rati. Di mana kamu sekarang, Duk? Apa kamu baik-baik saja? Bopo sangat merindukan. Istriku! Istriku, coba lihat ini. Aduh, cantik sekali kamu. Ayo bangun, pelan-pelan. Bangun, lihat ini. Aduh, cantiknya. Tuh, lihat. Bawa aku keluar dari istana ini, Bopo. Aku tidak ingin menjadi seorang putri. Aku hanya ingin menjadi anak dari Bopo seperti dulu. Dan bahagia di luar sana. Tidak ada seorang anak yang lahir ke bumi ini membawa bencana. Melainkan sebuah kebaikan, Rati. Bopo tidak menyangka kalau nasibmu akan jadi seburuk ini. Kalau tahu akan jadi begini, Bopo akan mengabulkan semua keinginanmu. Bopo akan membawamu pergi ke tempat yang dulu di mana kita tinggal. Kita akan hidup bersama dan bahagia seperti dulu lagi, Rati. Maafkan Bopo. Kembalilah, Rati. Kembali, nak. Aku akan kembali ke rumahku yang dulu dan menghabiskan masa tuaku serta mengenang semua keindahan masa lalu. Aku berharap Sang Yang Widi akan mengabulkan semua doaku. Oh, Jagat Dewa Batara, sampaikan pesanku kepada putriku sayang Narati. Kembalilah, Rati. Kembalilah. Kurang aja. Siapa yang berani mengacar di tempatku? Ini pasti perbuatan Mandala. Dia mencari mati denganku. Cepat, suruh bersiap-siap. Ikut denganku. Mandala! Renggala! Cepat keluar! Aku tahu kalian bersembunyi di sini. Kalau tidak keluar, aku akan menghancurkan tempat persembunyian kalian. Cepat keluar! Geledah semua tempat. Cari dan temukan Mandala dan Renggala. Bawa dia ke hadapan. Cepat! Baik. Tidak ada, Tuan. Tidak ada, Tuan. Aku di sini, Naga Sukma. Tanggapi!
Kanjeng Putri, kenapa Kanjeng Putri berpakaian seperti ini? Aku mau menyelidiki markas Naga Sukma. Aku harus segera menangkapnya. Makanya, aku berdandan seperti ini. Tolong Kanjeng Putri, pikirkan lagi baik-baik. Hamba tidak setuju kalau Kanjeng Putri turun langsung menangani masalah ini. Serahkan masalah ini pada hamba. Biar hamba saja yang menangani. Kanjeng Putri tidak usah ikut campur. Tidak bisa. Aku sendiri yang akan menanganinya. Tapi Kanjeng Putri, Kanjeng adalah seorang penguasa Banyu Biru. Kalau Kanjeng Putri pergi, siapa yang akan mengurus Banyu Biru? Tolong jangan gegabah. Ini akan sangat membahayakan Kanjeng Putri. Aku tidak peduli. Justru karena aku penguasa Banyu Biru, makanya aku harus membela rakyatku dan menangkap kepala perampok itu. Tapi Kanjeng Putri, Sudahlah, percuma saja kamu mencegah. Aku akan tetap pergi. baiklah. Kalau memang Kanjeng Putri bersikeras begitu, hamba tidak akan mencegahnya. Tapi hamba mohon, Kanjeng Putri bisa menunda hal ini. Karena hari ini hamba tidak bisa mendampingi Kanjeng Putri. Hamba harus menghadiri pengangkatan Kang Mas Pipangga sebagai penguasa Manguntur, menggantikan Kanjeng Kepowinangan. Hamba harus menghadiri pengangkatan Kang Mas Pipangga sebagai penguasa Manguntur, menggantikan Kanjeng Kepowinangan. Apa kamu bilang? Menggantikan pamanku? Aneh. Kenapa tiba-tiba paman Kebowinarang ingin Dwi Pangga menggantikannya? Tidak masalah. Kamu bisa atau tidak mendampingi. Tapi yang jelas sekarang, aku akan tetap pergi. Tunggu Kanjeng. Hamba tidak akan membiarkan Kanjeng Putri sendirian. Hamba akan perintahkan seseorang untuk mengawasi Kanjeng. Kita kembali ke Manguntur hari ini. Tentu saja, Bopo. Masalah kita dengan Bajang sudah terselesaikan. Bajang sepenuhnya sudah ada di pihak kita. Dan kita bisa kembali ke Manguntur. Untuk menguasai Manguntur selamanya. Kamu memang anak bobo yang paling pintar. Manguntur. Aku sangat berharap kamu bisa membantuku. Masalahnya hari ini, aku ada keperluan penting. Jadi aku tidak bisa mengawasinya. Sementara Kanjeng Putri Laksmi tetap ingin menyelesaikan masalah Naga Sukma sendirian. Kalau itu terjadi, kita bisa bahaya. Kalau sampai penyamarannya terbongkar, dan ada yang tahu kalau dia adalah penguasa Banyu Biru, aku takut bukan hanya nyawa Kanjeng Putri saja yang akan terancam, tapi juga seluruh Kadipaten Banyu Biru. Rupanya Laksmi ingin turun tangan sendiri menyelesaikan masalah ini. Bagaimana? Apa kamu bersedia membantuku? Baik, aku bersedia. Kalau begitu, aku akan memberitahukan ciri-ciri Kanjeng Putri. Mari. Diajeng. Bagaimana Diajeng bisa kembali ke sini? Bukankah Diajeng sedang berobat? Apa Diajeng baik-baik saja? Tentu saja, Kang Mas. Pengobatanku sudah dinyatakan sembuh. Bukan begitu tadi? Betul apa yang dikatakan Kanjeng Maharani. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan tentang penyakitnya. Syukurlah kalau begitu. Kebetulan hari ini aku akan menempatkan Dwi Pangga sebagai pewarisku. Diajeng bisa menghadirinya. Karena itulah aku kembali, Kang Mas. Untuk melihat calon wadah buat anakku. Sayur! Sayur! Ada yang mau beli sayur? Sayur! 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 Ada yang mau beli sayur? Sayur! Sayur!
Wah, ada barang baru nih. Lumayan buat hari-hari. Benar sekali kakak. Kira-kira dia jualan apa lagi ya? Ayo kita ikuti kak. Kenapa tidak? Sudah seminggu aku puasa. Ayo. Percuma saja kamu teriak minta tolong. Sampai urat lehermu putus. Gak ada yang bisa menolongmu. Ayo. Ayo jalan. Cepat. Ayo cepat. Lepaskan aku. Cepat. Jangan bawa aku ke sana. Ayo jalan. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Tolong aku, Tuan. Tolong aku. Bentar. Lepaskan aku. Lepaskan. Tolong aku, Tuan. Tolong aku. Bentar. Cantik juga gadis ini. Siapa kamu? Aku adalah Naga Sukma, pimpinan di sini. Kenapa? Ternyata dia yang bernama Naga Sukma. Wajahnya benar-benar mirip dengan Benta. Bagaimana, Syekh? Apa kamu sudah mengenal? Hah? Tentu saja. Siapa yang tidak mengenalmu, Naga Sukma? Orang yang begitu pemberani dan juga hebat. Aku senang sekali bisa bertemu denganmu. Kamu gadis dan pandai memuji orang. Siapkan pesta. Kita akan bersenang-senang malam ini. Baiklah. Aku mengundang kalian ke sini karena aku akan memperkenalkan kepada kalian seseorang yang sudah kalian kenal. Dia adalah Arya Dupangga. Dia akan menjadi pewarisku, menjadi pemimpin di Kadipaten Manguntur ini. Aku akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena Kanjeng Temenggung telah memberikan kepercayaan ini padaku. Dan demi kesejahteraan seluruh rakyat Manguntur, aku harap dukungan dan bantuan dari kalian semua. Dwi Pangga benar. Selain daripada itu, aku mengharapkan kalian untuk tidak menentang keputusanku ini. Karena mulai hari ini, aku akan mengangkat Dwi Pangga sebagai pewarisku. Mulai saat ini, engkau resmi menjadi pemimpin di Kadipaten Manguntur ini. Hidup Kanjeng Dupangga, hidup Manguntur. Hidup Kanjeng Dupangga, hidup Manguntur. Hidup Kanjeng Dupangga, hidup Manguntur.
Maaf, aku terlambat. Bagaimana? Apa kamu sudah tahu di mana posisi Naga Sukma sekarang? Tenang saja, aku sudah mengawasi mereka dan sekarang aku tahu di mana dia berada. Besok, tinggal kita serang mereka. Baik, kalau begitu kita siapkan semuanya. Dwi Pangga. Kelihatannya kamu sangat tidak suka dengan jabatan ini. Mohon ampun Kanjeng Permaisuri. Bukan seperti itu. Hanya saja hamba merasa belum siap untuk menerima beban seperti ini. Jujur, hamba ingin lari. Hamba tidak mengerti cara menjalankan pemerintahan. Hamba tidak mengerti menjadi temenggung yang baik. Dwi Pangga, kamu tidak perlu bingung. Karena di sini kamu tidak perlu melakukan satu hal pun. Aku sudah mempunyai penggantimu. Siapa Kanjeng? Aku sudah mempunyai penggantimu. Siapa Kanjeng? Selamat datang anakku. Terima kasih. Aku sekarang memiliki tubuh manusia yang sempurna. Iya anakku. Untuk itulah kita harus menguasai kadipaten ini. Kita hancurkan satu persatu orang di sini. Betul, Biung. Aku sekarang sudah menjadi temenggung di kadipaten ini. Renggala! 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 Aneh sekali. Aku tahu benar siapa Renggala. Dan pasti dia akan meninggalkan pesan jika ingin pergi. Atau jangan-jangan dia diculik oleh Naga Sukma. Kalau begitu, kita ke markasnya sekarang. Ayo. Aku tidak menyangka bisa bertemu denganmu, Naga Sukma. Rasanya ini mimpi. Sejak dulu aku ingin sekali bertemu denganmu. Tapi baru sekarang lah aku mendapatkan kesempatan. Aku juga sangat senang bisa bertemu dengan gadis secantik kamu. Bagiku, kamu ini gadis yang sangat sempurna. Malam ini, kamu temani aku bersenang-senang, sayang. Maaf Tuan, hamba mengganggu. Ada apa? Kenapa menggangguku? Maaf Anis, aku pasti akan kembali. Kamu tunggu ya. Apa yang ingin dilakukan laki-laki itu? Saudaraku Biakta mungkin selama ini sudah banyak merugikan kalian. Ya, bagaimanapun juga, dia tetap saudara kembar. Karena di dalam tubuh kita mengalir darah yang sama. Untuk itu, aku mohon kalian semua juga bersamaku mendoakannya agar Biakta diterima di sisi Sang Yang Widi. Pendeta,
Silakan dimulai berdoa. Baiklah. Mari kita berdoa bersama. Katakan pada, di mana keberadaan Mandala? Jangan membuat kesabaranku habis. Di mana dia? Meskipun kamu membunuhku, aku tidak akan mengatakan itu. Jadi kamu jumlah kehilangan kakimu dibanding mengatakan, hah? Lakukan sesukamu, Naga Sukma. Baik, kalau itu keinginan, bawa dia. Baik. Ayo cepat, ayo. Apa? Arya Dwi Pangga menguasai Manguntur? Iya, Kanjeng. Dia baru saja diangkat menjadi Temenggung menggantikan Kanjeng Kebunara. Terima kasih, Kanjeng. Benar-benar bodoh sekali dia. Jelas-jelas Arya Dwi Pangga tidak memiliki garis keturunan. Dasar otak kebun. Aku harus minta penjelasan padanya. Akhirnya, singgasana ini jadi milikku. Mari kita berbincang di Bakara. Sudah lama kita tidak bertemu. Dwi Pangga. Mari kita berbincang di Bakara. Sudah lama kita tidak bertemu. Dwi Pangga, apa yang kamu lakukan di sana? Singgasana ini milikku, Romo. Dwi Pangga memanggilku Romo. Jangan-jangan anak bajang itu sudah merasuk ke tubuhnya. Kamu jangan bicara sembarangan, Arya Dwi Pangga. Kamu seharusnya tahu diri. Apalagi kamu sambil memanggil Kang Mas Kebowinaran dengan sebutan Romo. Apa maksudmu? Di Pangkara, laki-laki yang berdiri di sebelahmu itu adalah Romoku. Dan ingat, mulai sekarang, Kadipaten Manguntur berada di bawah kekuasaan. Ayo Dwi Pangga, kita bicara di lain tempat saja. Tunggu Kang Mas. Sudahlah, ayo. Tolong jelaskan padaku, Kang Mas. Kenapa Kang Mas menunjuk Arya Dwi Pangga sebagai penerus? Bukankah penerusnya masih ada? Yang memiliki darah keturunan Manguntur yang asli. Yang lebih berhak terhadap kadipaten ini. Dan kenapa Arya Dwi Pangga memanggil Kang Mas dengan sebutan Romo? Kenapa? Buat apa kamu heran, Dimas Dipangkara? Sebentar lagi Arya Dwi Pangga akan menikah dengan Nyari Rati. Itu artinya dia akan menerima kekuasaan itu kelak. Bagi kami sekarang atau nanti itu sama saja. Lagi pula kami sudah menganggap Arya Dwi Pangga sebagai anak kami sendiri. Maka aku mengizinkan dia untuk memanggil Romo kepada Kang Mas Kebowinaran. Asal kamu tahu, aku masih memiliki keturunan darah Manguntur. Mudah saja. Kita adakan pertarungan antara kamu dengan Arya Dwi Pangga. Yang menang akan mendapatkan kekuasaan Manguntur. Apakah kamu sanggup? Aku minta pada kalian, jaga markas ini. Jangan sampai ada penyusup. Malam ini, aku akan bersama dengan kamu, sayang.
Kita akan menghabiskan malam ini berdua saja. Gawat, di mana Belati? Ini yang kamu cari.